Malam itu, udara di desa Giri Tengah terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalan-jalan kecil yang sepi, seakan alam ikut menahan napas. Di balik rumah kayu sederhana, seorang ibu tua duduk termenung di serambi. Matanya nanar menatap jalan gelap di depan rumah. Namanya Bu Ranti, seorang janda, berusia 50-an, berwajah lelah tapi penuh kasih. Ia menggenggam selembar syal merah muda, milik anak gadisnya yang tak kunjung pulang sejak siang. "Sari belum pulang, Pak Lurah, biasanya jam segini sudah bantu masak," gumam Bu Ranti pelan pada Pak Lurah yang datang membawa senter tua. Pak Lurah Warto, pria paruh baya berpeci hitam dan berkumis tebal, menghela napas panjang. "Sudah saya tanya warga yang lain, Bu." Terakhir Sari terlihat melewati pematang sawah, sendirian. Jantung Bu Ranti seolah mencelos. Ia berdiri tergopoh, tangannya gemetar. Dia lewat jalan pinggir hutan. Astagfirullah, kenapa dia nekat ke sana? Pak Lurah hanya diam. Suara jangkrik malam makin terasa menusuk. Dan dari arah hutan, angin bertiup membawa aroma tak biasa, anyir, seperti bau darah dan daun basah. Warga mulai berdatangan, membawa obor dan senter, berkumpul di depan rumah Bu Ranti. Di antara mereka ada Rama, teman kecil Sari, remaja 18 tahun yang pendiam, bermata tajam dan selalu memakai jaket abu-abu lusuh. Wajahnya pucat. Ia berkata pelan, "Aku lihat jejak kaki di sawah. Tapi, ada yang aneh. Jejaknya besar, dan warnanya hijau, hening." Semua terdiam. Pak Lurah langsung menoleh tajam. "Kau yakin, Ram, hijau?" Rama hanya mengangguk pelan, dan semua orang tahu. Mereka tak bisa mengabaikan satu nama yang mulai dibisikkan, kolor ijo. Malam makin larut, kabut semakin tebal, langit seperti menahan hujan, tapi tak satu tetes pun jatuh ke bumi. Bu Ranti berdiri di ambang pintu rumah, matanya menatap kosong ke arah pematang sawah. Tangannya meremas syal milik Sari seakan itu satu-satunya harapan yang tersisa. "Tolong cari anak saya, Pak. Saya mohon, jangan biarkan dia sendirian di luar sana." Suara Bu Ranti serak, hampir tak terdengar. Warga mulai bergerak. Beberapa membawa parang, yang lain menggenggam tasbih sambil berdoa pelan. Tapi setiap langkah menuju hutan terasa berat, seolah ada yang menghalangi. Rama, yang berdiri paling depan, menoleh ke belakang. Meski tubuhnya gemetar, matanya menunjukkan keberanian yang tak biasa. "Kalau benar itu kolor ijo, aku harus temukan Sari duluan. Dia temanku sejak kecil." Pak Lurah Warto merangkul bahunya. "Kita semua akan bantu. Tapi ingat Ram, jangan berpisah dari rombongan. Kalau kau lihat atau dengar sesuatu yang aneh, jangan ikut." Angin berhembus kencang, dan dari arah hutan, terdengar suara gemerisik. Seperti sesuatu yang besar sedang bergerak pelan di balik semak. Senter Rama bergetar, cahayanya sempat menangkap bekas kaki, ukuran besar, dan berlendir kehijauan. "Ini bukan manusia," bisik Rama lirih. Mereka mengikuti jejak itu, dan mendapati satu sandal Sari, basah, tertancap di lumpur. Bu Ranti menjerit, "Ya Allah, Sari ii." Namun sebelum warga sempat menenangkan, terdengar suara, pelan, serak, dari balik pepohonan, tertawa, tawa yang berat, menyerupai suara manusia, tapi jelas, bukan manusia. Langkah warga terhenti, semua saling menatap, wajah-wajah mereka memucat diterangi cahaya obor yang mulai bergetar. Suara tawa tadi, masih menggema, pelan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk merinding. "Apa itu? Bukan burung hantu, kan?" tanya seorang pemuda sambil menelan ludah. Pak Warto menggeleng, wajahnya kaku. Ia paling tua di antara mereka, dan ia tahu, suara itu tak salah. Itu suara kolor ijo. Bu Ranti mulai menangis terseduh. "Ya Allah, lindungi anakku. Aku tahu aku orang berdosa, tapi jangan ambil Sari." Rama melangkah maju, senter di tangannya menyinari jejak kaki besar yang berbelok tajam ke arah hutan. Daun-daun pisang di sekitarnya terbelah, seperti dilalui sesuatu yang sangat kuat dan besar. "Jejaknya masuk ke zona larangan," gumam Rama. "Kita nggak boleh masuk ke sana, kan Pak?" Pak Warto menunduk. "Itu tanah keramat, Ram. Bahkan hewan pun jarang lewat situ. Tapi, kalau Sari dibawa ke sana, kita tak punya pilihan." Warga saling pandang. Tak ada yang berani bersuara, hanya suara malam, dan napas yang berat. Kemudian seorang pria tua bertongkat,
berjubah lusuh dan berbau dupa, muncul dari kegelapan. Mbah Sumarto, dukun desa yang lama mengasingkan diri. Kalau kalian mau masuk hutan itu, kalian harus siap kehilangan lebih dari sekadar nyawa, katanya dengan suara pelan namun tegas. Rama menatapnya. Kami cuma ingin selamatkan Sari, Mbah. Apapun taruhannya. Mbah Sumarto hanya tersenyum miring, dan menunjuk satu arah. Kalau begitu, ikuti arah angin yang dinginnya menusuk tulang. Disitulah dia berada, angin kembali berembus, lebih dingin, lebih basah, dan dari kegelapan, mereka mulai menyadari, mereka bukan lagi yang memburu, mereka sedang diburu. Malam makin pekat. Rasa takut perlahan mengubah keberanian warga menjadi kebingungan. Langkah kaki yang awalnya tegap, kini mulai ragu. Ada sesuatu yang sangat salah. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Mbah Sumarto berhenti di tepi sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut hitam. Tangannya menunjuk pelan ke arah pepohonan yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Kalian semua harus tahu dulu siapa yang kalian hadapi. Ini bukan sekadar makhluk. Ini adalah penjaga tanah terkutuk, yang sudah lama haus akan jiwa manusia, terutama gadis perawan. Buranti menahan napas, tangannya menggenggam kuat bahu Rama, yang kini mulai merasa dingin menelusup ke dalam tulang. Kolor Ijo adalah sosok penjaga hutan yang dulu disumpah oleh orang pintar terakhir dari desa ini. Ia adalah roh pengikat, makhluk hasil perjanjian antara dukun hitam dan tanah mati. Dan tiap 30 tahun, ia harus diberi tumbal, agar tak menuntut seluruh desa. Semua terdiam, hanya suara daun yang bergesekan dan lolongan anjing dari kejauhan. Mengisi malam yang semakin menggila, Pak Lurah Warto menatap Mbah Sumarto dengan sorot ketidakpercayaan. Lalu kenapa sekarang, Mbah? Kenapa muncul lagi? Bukankah sudah puluhan tahun tak pernah ada korban? Mbah Sumarto menunduk, kemudian menjawab lirih, karena perjanjian itu telah dilanggar. Ada yang masuk ke zona larangan, dan Kolor Ijo marah. Rama menggigit bibirnya, wajah Sari terus terbayang di benaknya, senyumnya, tawanya, dan janjinya untuk belajar bersama tahun ini. Aku harus terus cari dia. Kalau aku menyerah sekarang, berarti aku menyerahkan Sari pada makhluk itu. Kau tak bisa sendiri, sahut Buranti. Kalau memang Sari dibawa makhluk itu, maka aku, ibunya, yang harus menjemputnya. Suara-suara berani mulai kembali terdengar. Meski mata mereka tak bisa menipu rasa takut yang nyata, tapi satu hal pasti, Kolor Ijo telah kembali, dan malam ini, perburuan telah dimulai. Langit malam menggulung awan gelap, seolah menyembunyikan bulan dari desa yang sedang dilanda duka. Di rumah panggung kecil milik Buranti, hanya lampu minyak tua yang menyala redup, bergetar karena angin malam yang berbisik lirih. Buranti terduduk di sudut kamar Sari. Tangannya membelai bantal anak gadisnya, sambil memandangi bingkai foto kecil yang sudah agak pudar. Wajah Sari di foto itu tersenyum penuh harapan, penuh hidup. Tapi malam ini, ruangan itu terasa kosong, dingin, dan sepi. Nak, ibu mohon, kalau kau dengar suara ibu, pulanglah, Lei, ucap Buranti lirih. Suaranya nyaris pecah, air mata mengalir di pipinya. Tangannya gemetar saat menyentuh baju Sari yang tergantung di belakang pintu. Seketika itu juga, lampu minyak berkedip-kedip, dan dari jendela, terdengar suara gesekan pelan, seperti kuku mencakar kayu. Buranti menoleh dengan napas tertahan. Sari, bisiknya penuh harap. Namun tak ada jawaban, hanya angin yang masuk membawa bau lembab, dan aroma busuk yang menusuk. Perlahan-lahan, dari bawah pintu, asap kehijauan mulai merayap masuk ke dalam kamar. Tipis, namun baunya menyengat seperti bangkai. Buranti langsung membaca doa, tapi suaranya tercekat ketika mendengar bisikan lembut dari balik lemari kayu. Ibu, jangan ganggu dia. Buranti berteriak dan lari keluar rumah. Warga yang masih berjaga di halaman langsung menghampirinya. Di dalam, ada suara, dia manggil saya. Tapi itu, bukan Sari. Pak Warto segera memeriksa. Namun kamar itu sudah kosong. Tak ada suara, tak ada asap, tak ada jejak. Hanya baju Sari, yang kini tergeletak di lantai, dalam keadaan basah dan berbau anyir. Pagi menjelang, namun sinar matahari enggan menembus pekatnya kabut di sekitar hutan Giri Tengah. Langit tetap kelabu, burung-burung tak berkicau, dan suara alam terasa seperti ditelan sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Di tepi hutan,
Seorang pria tua sedang duduk di atas akar pohon besar. Tangan kirinya memegang cerutu separuh terbakar, sementara tangan kanannya memegang parang pendek berkarat. Namanya Pak Dirman. Sudah 30 tahun menjadi penjaga hutan. Orangnya keras, tertutup, dan dikenal jarang bicara, kecuali bila keadaan benar-benar darurat. Dan pagi itu, ia bicara, "Saya tahu makhluk itu kembali," ujarnya datar pada Pak Lurah Warto yang datang menemuinya. "Saya jaga hutan ini dari saya muda, Pak, dan saya hafal semua suara binatang. Tapi semalam itu bukan suara burung hantu, bukan suara celeng, dan bukan suara manusia." Pak Warto menatapnya serius. "Apa yang kamu dengar, Man?" Pak Dirman mengangkat kepalanya. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena tidak tidur semalaman. "Saya dengar tawa, pelan, berat, dan ada yang berjalan, berat." Kakinya menyeret seperti lumpur, dan tiap jejaknya meninggalkan bekas hijau berlendir di tanah. Suasana jadi hening, bahkan dedaunan berhenti bergerak, seolah turut mendengarkan. Pak Dirman menurunkan suaranya. Kolor ijo sudah bangkit, tapi bukan karena ingin. Dia marah, dan yang bangkit bukan hanya raga, tapi dendam yang tertimbun bertahun-tahun. Rama, yang ikut datang, menelan ludah. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak?" Pak Dirman menatap tajam ke arah hutan. "Kita tak bisa menantangnya. Dia bukan sekadar makhluk. Dia adalah penjaga, yang disumpahi, dan saat perjanjiannya dilanggar, dia akan mengambil yang paling suci, untuk membayar kesombongan manusia." Daun-daun di belakang mereka mulai bergoyang. Angin kencang meniup kabut dari arah hutan, dan samar-samar, suara tawa itu terdengar lagi. Tapi kali ini, lebih dekat. Langit mulai berubah warna, dari kelabu menjadi jingga darah. Matahari sepertinggan meninggalkan bumi yang dihantui murka. Di balai desa, asap dupa mulai memenuhi udara. Orang-orang berkumpul dalam diam. Wajah-wajah mereka pucat. Mata mereka saling mencari harapan, yang nyaris tak ada. Mbah Sumarto, dukun tua yang selama ini mengasingkan diri, duduk bersila di tengah lingkaran garam dan bunga kantil. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar melafalkan mantra tua dalam bahasa Jawa kuno yang tak semua orang paham. "Ajang langgar janji leluhur, ajang larani roh sing dijaga bumi iki, jangan langgar perjanjian leluhur, jangan sakiti roh penjaga tanah ini." Di sekelilingnya, diletakkan sesajen, kepala ayam hitam, air bunga, dan kain hijau lusuh yang ditemukan semalam di tepi hutan. Aroma kemenyan dan darah bercampur, menciptakan bau tajam yang membuat sebagian warga mual. Rama berdiri di samping Pak Lurah dan Bu Ranti. Wajahnya tegang, matanya tak lepas dari gerakan Mbah Sumarto yang kini mulai kerasukan. Tiba-tiba, angin berhenti, waktu seolah membeku. Mbah Sumarto mendongak, matanya terbuka lebar, namun bola matanya sepenuhnya putih. Suara berat keluar dari mulutnya, bukan suara Mbah Sumarto, bukan suara manusia. "Aku, penjaga tanah ini." Warga yang tadinya berdiri langsung mundur. Beberapa perempuan mulai menangis pelan. "Janjimu telah diingkari. Tumbal harus dipenuhi, atau desa ini akan jadi ladang kematian." Pak Lurah mencoba mendekat, tapi tubuh Mbah Sumarto terpental tanpa disentuh. Tubuhnya terguncang. Suara-suara asing terus mengalir dari mulutnya. Bu Ranti berteriak, "Ambil aku saja, jangan ambil anakku lagi." Namun suara itu membalas, "Bukan kau yang kami pilih." Lalu tiba-tiba, semua lilin padam. Angin menghantam pintu-pintu rumah. Langit kembali gelap. Dan dari arah hutan, tawa itu kembali terdengar. Lebih keras, lebih dalam, lebih marah. Malam kembali menelan langit. Ritual telah usai. Tapi rasa takut tak ikut pergi. Warga desa berkumpul di halaman balai desa. Tak ada yang berani pulang. Angin berhembus dingin, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bu Ranti terduduk lemas di bawah pohon nangka tua. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap sisa dupa yang masih menyala. Peluh dingin membasahi lehernya. "Meski malam itu terasa beku, aku lihat sesuatu," kata Rama, pelan, hampir berbisik. "Di pinggir hutan, tapi bukan manusia." Pak Warto menoleh tajam. "Kau yakin?" Rama mengangguk pelan. Dia tinggi, besar, kulitnya kehijauan, seperti lumut yang hidup di batu. Seketika itu, anjing penjaga desa menggonggong keras.
Semua mata menoleh ke arah hutan. Obor mulai bergetar di tangan-tangan warga. Suara ranting patah terdengar. Berulang, semakin dekat. Kemudian, dari balik pepohonan, sesuatu bergerak. Perlahan, tinggi sekitar 2 meter, bertubuh besar. Kulitnya hijau gelap dengan gurat-gurat seperti urat nadi. Dan matanya, menyala merah. Semua membeku, napas tercekat. Tak ada suara selain detak jantung yang terdengar sampai telinga. Kolor ijo benar-benar muncul. Makhluk itu menatap ke arah mereka. Kepalanya miring, seperti sedang mempelajari, mencari, memilih. Dia mencari korban selanjutnya, bisik Rama. Tiba-tiba, kolor ijo membuka mulutnya, tapi tak keluar suara. Hanya senyum bengkok, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Beberapa warga mulai mundur. Ada yang jatuh, ada yang menangis, tapi tidak ada yang bisa lari, karena tubuh mereka seperti tertahan sesuatu. Ketakutan, makhluk itu hanya berdiri, diam, mengamati, lalu berbalik dan menghilang kembali ke dalam hutan. Tapi semua tahu, itu bukan akhir, itu baru perkenalan. Keesokan harinya, desa Giri Tengah diliputi keheningan yang aneh. Burung-burung tak bernyanyi, angin tak bergerak, seolah alam pun menunggu seseorang, hilang lagi. Dan benar saja, namanya Ratna, teman dekat Sari. Usianya 16 tahun, ceroboh, ceria, dan selalu membawa buku catatan kecil berisi puisi yang ia tulis sendiri. Tapi pagi itu, rumahnya kosong. Pintu terbuka, kasurnya masih berantakan, dan buku puisinya tergeletak di bawah jendela. Halaman terakhir robek. Ibunya menjerit, "Ratna Aa, Ratna Aa," tapi tak ada jawaban. Hanya suara daun kering yang bergesek pelan di luar rumah. Pak Lurah, Bu Ranti, dan warga lain segera datang. Rama, yang paling terpukul, dia sempat bilang ke aku semalam. Katanya dia dengar suara yang memanggil dari luar jendela. Pak Warto langsung menggenggam bahunya. "Kenapa kamu nggak kasih tahu kami, Ram?" Aku pikir, itu cuma mimpi. Suara Rama bergetar. Tapi ternyata, kolor ijo benar-benar mengambilnya. Mereka mulai menyisir pinggiran desa. Dan tak jauh dari sumur tua, mereka menemukan sesuatu. Robekan pakaian Ratna, ternoda darah, tersangkut di pagar bambu yang mengarah ke ladang singkong. Tepat di ujung desa, Bu Ranti menutup mulutnya. Seorang perempuan lainnya pingsan. Dan dari dalam sumur, tercium bau busuk, yang tak seperti bau bangkai biasa. Dia ambil lagi satu jiwa. Dia belum puas, ucap Mbah Sumarto yang tiba-tiba muncul dari balik semak. Karena belum ada yang membayar perjanjian yang dilanggar. Pak Dirman, penjaga hutan, mengangguk pelan. Selama belum ada tumbal yang seimbang, kolor ijo akan terus datang. Rama menatap sumur itu dalam-dalam. Air matanya jatuh. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata lantang, "Kalau tidak ada yang bertindak, maka aku akan pergi ke hutan itu sendiri." Hari mulai gelap lagi, bukan karena malam datang lebih cepat, tapi karena kutukan makin menyelimuti desa. Warga tak lagi keluar rumah. Pintu-pintu dikunci. Lampu-lampu dipadamkan lebih awal. Anjing-anjing tak lagi menggonggong. Seolah mereka pun tahu, malam ini bukan milik manusia. Di ruang belakang balai desa, Pak Lurah Warto duduk berhadapan dengan Mbah Sumarto dan Pak Dirman. Ketiganya menyimpan sesuatu, rahasia, yang tak pernah mereka berani ungkapkan. Akhirnya, Pak Dirman angkat bicara. Perjanjian itu dibuat tahun ke-1965, saat desa ini dilanda pagebluk dan kelaparan. Banyak yang mati, termasuk istri pertamaku. Pak Warto menunduk. "Waktu itu, kita minta bantuan ke dukun dari luar desa. Dia bilang bisa bantu, tapi dengan satu syarat. Penjaga harus dibangkitkan." Mbah Sumarto menyambung, suara gemetar. "Penjaga itu bukan malaikat. Dia adalah makhluk dari dimensi lain. Dikasih nama kolor ijo, karena warna kulitnya hijau, seperti tubuhnya membusuk tapi hidup." Pak Dirman menarik napas berat. "Sebagai gantinya, setiap 30 tahun, harus ada satu gadis suci, yang dikorbankan, diserahkan di hutan, agar desa ini tetap makmur. Dan, kita sudah langgar janji itu," ucap Pak Warto pelan. "Tahun ini, tidak ada yang disiapkan, karena kami ingin akhiri kutukan itu." Mbah Sumarto menatap mereka tajam. "Tapi kalian tak pernah menyuruh warga bicara, tak pernah kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi." Suasana tegang.
Pintu berderit pelan tertiup angin. Lilin yang menyala mulai berkedip. Darah telah ditumpahkan, dan dia tidak akan berhenti sampai perjanjian ditebus. Sementara itu, di luar balai desa, Rama berdiri sendiri, memandang ke arah hutan, dengan tekad yang perlahan membara. Kalau mereka sembunyikan kebenaran, maka aku sendiri yang akan menghadapinya. Malam belum terlalu larut, tapi hutan Giri Tengah sudah gelap total. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin, hanya keheningan yang terasa seperti bisikan kematian. Rama, dengan satu senter kecil dan sebilah golok peninggalan ayahnya, berdiri di mulut hutan. Langkahnya ragu, tapi matanya penuh tekad. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa diandalkan, kecuali dirinya sendiri. "Sari, Ratna, tunggu aku akan bawa kalian pulang," gumamnya pelan sebelum melangkah masuk. Dedaunan basah menempel di kulitnya, tanah berlumpur mencengkeram sepatunya. Setiap langkah seperti dihentikan oleh bayangan. Namun Rama terus berjalan, masuk semakin dalam, menuju inti dari kutukan itu. Di tengah perjalanan, ia menemukan sesuatu, batu besar berlumut hijau. Di atasnya terdapat ukiran tua, simbol-simbol tak dikenal, dan jejak kaki besar, berlendir, mengarah ke arah barat hutan. "Dia baru saja lewat sini," bisik Rama sambil mengencangkan pegangan goloknya. Tiba-tiba, senter berkedip, cahaya meredup, dan dari balik pohon beringin yang menjulang tinggi, terdengar suara tangis perempuan, pelan, serak, seperti sedang disiksa. "Sari!" teriak Rama sambil berlari ke arah suara itu. Namun saat ia sampai di sana, yang ia lihat justru membuat darahnya membeku. Sari, duduk di bawah pohon, pakaian compang camping, wajah penuh luka, tapi senyumnya lebar, terlalu lebar. "Ram, akhirnya kamu datang," katanya lembut. Tapi matanya tidak berkedip, kosong. "Ayo kita pulang," ucap Rama sambil mendekat. Tangannya terulur. Namun sebelum ia bisa menyentuh, bayangan hitam besar muncul di belakang pohon. Matanya menyala merah, giginya tajam, dan perlahan, Sari menghilang menjadi kabut kehijauan. Rama terjatuh, senter terlempar, dan dari dalam kegelapan, suara itu terdengar lagi. "Satu belum cukup, kau, berikutnya." Rama tergeletak di tanah basah. Lumpur menyelimuti separuh tubuhnya, tapi bukan itu yang membuatnya tak bisa bergerak. Ketakutan yang membuat tubuhnya beku. Mata terbuka lebar, tapi napas seolah dicekik oleh malam. Di hadapannya, bayangan besar itu makin mendekat. Langkahnya berat. Setiap injakan membuat tanah bergetar. Matanya, dua bola api merah menyala. Kulitnya, seperti daging busuk bercampur lumut. Tinggi lebih dari 2 meter, dengan tangan besar yang menjuntai seperti akar beringin. Kolor ijo, bukan lagi legenda, bukan lagi cerita, ia nyata. "Aku sudah bangkit. Dan kau, anak durhaka, telah datang sendiri ke hadapanku." Suara itu berat, bergema, tapi tidak berasal dari mulut makhluk itu, melainkan dari dalam kepala Rama. Rama mencoba bangkit. Tangan kanannya mencari golok yang terlempar. Namun suara itu kembali. "Kau, cucu dari lelaki yang menyegelku dulu, kau darah dari pengkhianat, yang berani melanggar sumpah suci dengan tanah ini." Rama terdiam. Kata-kata itu menampar pikirannya. "Apa maksudmu, kakekku?" Dari balik kabut, bayangan samar muncul. Sari, tapi kini bukan lagi gadis biasa. Matanya gelap, kulitnya kehijauan, dan suaranya 2 lapis. "Kakekmu adalah orang yang pertama mengikat kolor ijo ke hutan ini, dengan perjanjian darah. Tapi setelah itu, dia pergi, melarikan diri ke kota, meninggalkan sumpahnya yang belum lunas." Rama memundurkan diri. Semua mulai masuk akal. Suara-suara aneh, mimpi buruk sejak kecil, tatapan warga yang selalu aneh saat melihat wajahnya. Ia adalah keturunan pengikat. Dan sekarang, dia yang harus menebusnya. "Jadi semua ini, karena aku," bisik Rama pelan, matanya berkaca. Kolor ijo mengangkat tangannya yang besar, mencengkram udara. Udara di sekitar Rama tiba-tiba menjadi berat, seperti dihimpit ribuan batu. Pilihannya hanya 2, kau, atau seluruh desa. Rama masih terjatuh di tanah, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena kenyataan pahit yang baru ia terima. Dialah cucu dari sang pengikat. Darah leluhurnya adalah kunci. Dan kini,
darahnya juga menjadi tumbal. Di hadapannya, kolor ijo berdiri tanpa berkedip, menatapnya seperti singa memandangi mangsanya yang tak bisa lari. Kau tahu yang harus kau lakukan, anak manusia, gumam suara berat itu, bergema langsung dari dalam kepala Rama. Akhiri ini, atau kami akan ambil semuanya. Kabut mulai membungkus kaki Rama. Dari balik pepohonan, wajah-wajah gadis desa yang hilang mulai muncul. Sari, Ratna, dan beberapa lainnya yang tidak pernah ditemukan. Semua berdiri diam, mata mereka kosong, dan kulit mereka telah berubah menjadi kehijauan seperti daun busuk. Kau bisa menyelamatkan mereka, ucap Sari, pelan. Tapi kau harus ikhlaskan satu hal, dirimu sendiri. Rama menunduk. Tangannya meraba lehernya sendiri. Di situ tergantung liontin kecil peninggalan ibunya, berisi helai rambut kakeknya, yang dulu dianggap gila oleh keluarganya. Kalau ini memang takdirku, gumamnya lirih. Aku nggak akan lari, seperti kakek dulu. Ia bangkit pelan, tatapannya tajam tak lagi anak muda penakut. Kini matanya menyala, karena keberanian. Rama berdiri di hadapan kolor ijo, tangannya meremas liontin itu kuat-kuat hingga berdarah. Kalau darah ini bisa mengakhiri semuanya, maka ambillah. Angin kencang menerpa, daun-daun beterbangan, tanah bergetar, dan suara lolongan menyeruak dari dalam bumi. Kolor ijo mengangkat tangannya, kabut hijau menyelimuti seluruh tubuh Rama, namun Rama tetap berdiri. Matanya menatap makhluk itu tanpa gentar. Seketika itu juga, tubuh Rama mulai berpendar cahaya samar, cahaya putih, yang perlahan membakar kabut kehijauan di sekelilingnya. Makhluk itu mengaum keras. Hutan bergetar. Wajah-wajah roh gentayangan mulai menghilang satu persatu, seolah tersedot kembali ke tanah. Dan Rama jatuh tak sadarkan diri. Gelap, gelap total. Tak ada suara, tak ada angin, hanya hampa. Rama membuka mata perlahan, tapi yang dilihatnya bukan hutan, bukan tanah, bukan langit. Hanya kabut putih sejauh mata memandang. Tubuhnya terasa ringan, seperti tak punya tulang. Langkah kakinya tak bersuara, seolah ia tak menyentuh bumi lagi. Di mana aku? Bisiknya pelan. Tiba-tiba, dari tengah kabut, muncul sosok berjubah putih. Wajahnya tertutup kerudung, dan suara yang keluar, bukan dari mulut, melainkan langsung ke hati. Kau telah memasuki batas antara dunia dan penjaga. Rama menelan ludah. Siapa kau? Sosok itu berdiri diam, tapi sekelilingnya mulai berpendar. Bayangan-bayangan hutan, masa lalu, dan roh-roh yang tersesat, terpancar dari tubuhnya. Aku adalah jiwa pertama yang dikorbankan, sebelum hutan ini diberi nama. Dulu, manusia membuat perjanjian dengan entitas hijau, bukan untuk menjaga, tapi untuk mengikat kekuasaan. Kolor ijo bukan penjaga, dia adalah budak kutukan, dan kau adalah yang terpilih untuk memutusnya. Rama menggenggam liontin yang masih tergantung di lehernya. Tapi, kenapa harus aku? Sosok itu mendekat. Wajahnya samar, tapi air mata mengalir dari balik tudungnya, karena hanya darah dari pengikat pertama, yang bisa membebaskan atau memperbudak. Untuk selamanya, jika kau lanjut, kau tak akan bisa kembali. Jika kau berhenti, maka desa itu akan menjadi ladang arwah selamanya. Rama terdiam, tangannya gemetar. Tubuhnya rapuh, tapi tekadnya menguat. Aku tak bisa selamat. Kalau mereka semua harus binasa, kalau memang aku harus hancur, asalkan kolor ijo ikut musnah, aku rela. Sosok berjubah itu mengangguk pelan, lalu menaruh tangannya di dada Rama. Seketika, cahaya terang meledak dari tubuh Rama. Jeritan kolor ijo terdengar, jauh, panjang, dan penuh amarah. Suara tanah terbelah, kabut buyar, dan langit kembali terbuka. Kabut putih itu perlahan memudar. Cahaya yang memancar dari tubuh Rama kini perlahan redup. Seiring tubuhnya jatuh perlahan kembali ke bumi, hutan Giri Tengah mendadak sunyi. Tak ada lagi jeritan, tak ada kabut hijau, tak ada bayangan kolor ijo. Semua hilang. Langit pagi mulai terbuka, burung-burung kembali berkicau, dan sinar matahari menyentuh dedaunan yang semalam diselimuti teror. Di tepi hutan, warga desa berkumpul, memandang ke arah rimbunnya pohon. Tak ada yang berani masuk, tak ada yang bicara, sampai Rama muncul perlahan dari balik semak. Dalam keadaan lemas, penuh lumpur, tapi masih hidup, Bu Ranti berlari memeluknya. Pak Warto menunduk haru, sementara Mbah Sumarto hanya menatap langit.
dan berbisik. Kutukan itu, akhirnya, diakhiri oleh cucu pengikatnya sendiri. Hari itu, Desa Giri Tengah mengadakan doa bersama. Lonceng kecil dibunyikan, sesajen diletakkan, bukan untuk kolor ijo, tapi sebagai tanda perpisahan kepada para arwah gadis-gadis, yang akhirnya bisa tenang. Namun, malam harinya, saat semua orang telah tidur, angin kembali bertiup. Daun-daun beringin bergoyang pelan, dan di sumur tua yang dulu ditinggalkan, terdengar suara cekikikan pelan, lalu hening, lalu bisikan, akan selalu ada harga untuk darah yang pernah ditumpahkan. Kamera berputar ke langit malam, dan dari balik awan, mata merah menyala sekali lagi, lalu menghilang ke dalam kegelapan.